Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Abdullah adalah sahabat, hobinya makan pepaya dan juga tomat. Bersemangatlah untuk akhirat, karena dunia pastilah tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah pada sarapan apa belum? Sudah, tapi jawabannya tidak menunjukkan yang berenergi, yang bersemangat. Jangan kalah dengan semangatnya sahabat yang Ustaz akan kisahkan. Ustaz akan ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kaifa halukum? Ini udah ada di sini semua atau belum? Yang jawabnya dari sekian banyak santri terdengarnya justru di bawah 50%. Padahal banyak ini. Kaifa halukum? Bikhairin walhamdulillah wa kaifa haluka ya Ustaz? Bikhairin walhamdulillah. Bedakan jawabannya cukup banyak gitu ya. Baik, segala pujian yang bagi Allah yang menakdirkan kita hari ini bisa berkumpul di hari yang berkah, di hari ke berapa bulan Hijriah? Ada yang tahu? Hari berapa? Bukan 3. Ya? Hari pertama Hijriah kapan? Hari? Ya, hari Rabu itu kita libur bulan Hijriah. Kemudian hari Kamis kedua, hari Jumat ketiga. Siapa yang jawab 3? Pahala jawab 3. Oh, Ustaz dengarnya yang jawab 3 di sini. Baik, bolehlah. Nih, boleh sampaikan ke akhlak. Nah, apresiasi. Di sana tidak terdengar 3-nya. Baik. Jadi ini adalah hari ketiga bulan Hijriah, ya. Bulan Hijriah itu selamat tahun baru saya sampaikan. Jadi kita harus lebih bersemangat karena ini adalah bulan apa? Bulan apa? Betul, ini ada bulan Haram, di mana bulan pertama di kalender Hijriah. Tak lupa setelah bersyukur kepada Allah, mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkat perjuangan beliaulah kita hari ini bisa berkumpul, bisa belajar, bisa bersatu dalam ukhuwah Islamiyah yang ini adalah anugerah terbesar dalam kehidupan manusia. Kenapa anugerah terbesar ini? Karena hidayah inilah yang menjamin kita masuk surga. Tanpa hidayah ini nggak ada jaminan. Makanya kita perlu berdoa supaya iman ini sampai nanti ketika kita meninggal masih ada. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustaz hari ini akan berkisah tentang seorang laki-laki yang memiliki istri. Nah, ini yang siapa kira-kira suaminya yang istrinya Ummu Kulthum? Ada yang tahu tidak? Acungkan tangan kalau yang tahu. Iya, siapa namanya? Siapa suaminya Ummu Kulthum?
tidak terdengar. Siapa? Uthman bin Affan. Bukan Uthman bin Affan. Ini istrinya namanya Ummu Kulthum. Suaminya bukan Uthman bin Affan. Iya. Ya. Umar bin Khattab bukan. Baik. Ummu Kulthum ini adalah anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Tapi suaminya ini yang kita akan pisahkan. Dia adalah Thalha bin Ubaidillah At-Taimi. Bukan Ustazah Nitami ya. At-Taimi. Jadi Thalha ini teman-teman memiliki istri tadi. Siapa? Ummu Kulthum. Pada suatu hari Thalha ini berangkat bersama kaum Quraisy ke negeri Syam. Kalau udah berangkat ke negeri Syam, biasanya orang Arab itu berjualan, berniaga bersama kafilah-kafilah kaum Quraisy, ikut serta berangkat untuk ke sana itu jualan. Kalau hari ini namanya menjemput cuan. Tahu cuan? Tahu nggak cuan? Ada yang tahu, ada yang enggak. Hari ini uang tersebutnya cuan. Jadi Thalha ini pergi bersama kaum Quraisy, bersama ke negeri Syam. Dan ketika sampai di Basra, itu semua para tetua kaum Quraisy langsung berhamburan, langsung berjualan. Nah, kota Basra ini teman-teman, orang Arab mengenalnya dengan istana-istana yang megah. Sehingga kalau berjualan di sana, udah pasti untungnya besar. Karena di sana orang-orang kaya. Tapi di sana orang-orang yang jual beli berkumpul. Pada saat ketika orang-orang berjualan dan Thalha hilir mudik, pulang pergi. Meskipun Thalha ini masih muda, tapi beliau ini cerdik, pandangannya tajam, tahu bagaimana cara berjualan. Pada saat yang bersamaan, ada seorang, kalau sekarang mungkin orang ahli kitab, ya, seorang ahli kitab berbicara di depan orang-orang. Wahai para penduduk, wahai para pedagang, tanyakan pada orang-orang yang datang ke sini, adakah di antara mereka orang dari Makkah? Orang yang lagi jalan-jalan mau jual, karena merasa dekat dengan suara itu, dia langsung acungkan tangan. Saya dari Mekah. Ada apa? Kata pendeta ini ahli kitab ya, ahli kitab zaman dahulu, yang dia tahu tentang isi kitab. Dia bertanya, apakah Ahmad sudah muncul? Ditanya kepada Thalha. Kata Thalha, siapa Ahmad? Maka kata pendeta ini, orang yang tahu kitab ini, Ahmad adalah ibnu Abdullah bin Abdul Muttalib. Dia adalah nabi terakhir yang akan muncul di negeri kalian, Al-Haram. Lalu dia hijrah ke negeri yang bebatuan hitam, tandus, ada pohon kurma dan ada airnya. Segeralah mendekat kepadanya, jangan sampai terlambat. Jangan sampai didahului oleh orang lain. Begitu kata pendeta tersebut. Maka teman-teman, Thalha yang tadinya udah mau jualan, pengen cari keuntungan di tempat yang kalau bahasanya pengen keuntungan besar ya di situ, segera
dia langsung pulang ke Mekah. Karena apa yang disampaikan oleh pendeta tadi itu sangat menyentuh hatinya. Dia pulang ke Mekah dan ketika sampai di keluarganya dia bertanya, apakah ada yang terjadi setelah kepergianku? Maka kata keluarganya, ada. Apakah itu? Muhammad bin Abdullah itu mengaku nabi dan Abu Quhafa telah mengikutinya. Ada yang tahu Abu Quhafa siapa? Iya. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini apa? Oh beda. Tolong sampaikan itu kalau nggak salah Madinah ya. Madinah ya. Tolong sampaikan ke Madinah. Abu Quhafa itu sebutan buat Abu Bakar. Teman-teman kenal Abu Bakar, tapi dia itu adalah Abu Quhafa. Rasul mengaku nabi, Abu Quhafa mengikutinya. Maka kata Talha, saya tahu Abu Quhafa, saya tahu Abu Bakar. Dia adalah orang yang sifat mulia, santun. Kalau pengajian itu ramah, jual beli itu sopan, dan orang menyukainya, kata Talha. Maka teman-teman, Talha ketika itu langsung menuju ke rumahnya Abu Bakar atau Abu Quhafa. Ketika sampai ke tempatnya Abu Quhafa atau Abu Bakar, maka Talha bertanya, apakah benar ada seorang nabi yang hari ini mengaku dan engkau telah mengikutinya? Maka kata Abu Bakar, benar. Lalu Abu Bakar menceritakan seperti apa kronologi sampai akhirnya beliau mengikuti Muhammad bin Abdullah. Dan Talha juga menceritakan alasan kenapa dia datang kembali dari Syam, karena ada pendeta yang mengatakan bahwa di bulan ini di Mekah akan lahir seorang nabi terakhir, dan itu alasan dia datang kepada Abu Bakar. Maka teman-teman, Abu Bakar yang mendengar itu merasa senang dan dia akan mengajak untuk pergi kepada Rasulullah. Mereka berdua berjalan menuju kediaman Rasulullah. Dan ketika sudah sampai di tempat Rasulullah SAW membacakan ayat demi ayat mengenalkan Islam kepada Talha. Dan ketika Talha ceritakan terkait dengan apa yang disampaikan oleh pendeta di Busro sana, di Basra, itu Rasulullah begitu senang. Terlihat dari wajahnya yang sumringah. Teman-teman kalau wajah sumringah ketahuan. Rasul juga sama begitu. Wajahnya berkata senang, dia tersenyum. Enggak ada yang melamun kayak di sini, ada yang melamun. Ustaz lihat wajah, ada yang melamun, ada yang antara terpukau, ada yang paham. Nah Rasul wajahnya tersenyum, bahagia. Dan pada saat itu Talha akhirnya mengucapkan syahadat. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Maka pada saat itu Abu Talha ini menjadi orang keempat yang masuk Islam melalui jalur Abu Quhafa atau Abu Bakar. Masih dikitan teman-teman. Kalau sekarang udah bukan orang lagi, sekarang banyak. Ini di sini aja udah banyak. Ini udah Islam semua. Ini waktu itu masih baru orang keempat, berarti Abu Bakar, dan 4 orang itu baru 5. Nah, setelah itu keislaman Talha membuat geger keluarganya itu seakan-akan disambar halilintar.
karena keislaman dari seorang Talha, seorang pemuda yang ibunya berharap dia ini akan menjadi pemuka dari kaumnya. Kenapa? Karena orang ini akhlaknya baik, perangannya baik, orang banyak menyukai, tapi dia ternyata keluar dari agamanya. Maka suatu hari ketika Mas'ud bin Karasi ini sedang sa'i, teman-teman, dari Safa dan Marwah, dia melihat ada segerombolan orang sedang mengarak seorang laki-laki. Dia tangannya diikat di leher, kemudian didorong, lalu dipukul kepalanya. Dan di belakang anak itu seorang wanita berteriak-teriak dan sambil mencaci. Mas'ud bin Karasi ini bertanya, apa dosa anak itu? Maka orang yang disitu menjawab, dia adalah Talha bin Ubaidillah. Dia kafir dari agama dan mengikuti agama seorang pemuda dari Bani Hashim. Lalu siapa wanita yang di belakang itu? Kata mereka, dia adalah As-Sa'bah bin Al-Adhami. Dia adalah ibunya dari Talha. Nah, teman-teman, seorang Talha masuk Islam, begitu langsung mendapatkan cacian, makian, bahkan siksaan. Bahkan setelah itu singanya orang Quraisy, Naufal, itu menangkap Talha dan juga Abu Bakar, kemudian diikat dan diserahkan kepada kaum kafir, kepada orang-orang Arab yang bodoh, yang mereka ingin menyiksa mereka berdua. Abu Bakar dan Talha disiksa karena mereka kafir dari agamanya, keluar dari agama bukan Islam, ya, mereka keluar untuk mengaku Islam. Nah, seiring waktu berjalan, teman-teman, siksaan demi siksaan itu mereka dapatkan. Di sini ada nggak yang pernah disiksa oleh orang kafir? Ada nggak? Nggak ada. Di sini disuruh menganut, menyembah patung atau suruh belajar di sini. Iya, beda dengan zaman kita. Dulu pengen belajar, masya Allah, jangan belajar, pengen sholat, pengen ibadah, manut agama doang, repotnya minta ampun. Nah, akhirnya seiring berjalan waktu semakin membesar dan semakin terlihat ketika sisaan demi sisaan itu berlanjut menguatkan iman seorang Talha, sampai pada suatu ketika perang Uhud, teman-teman, Rasulullah SAW ditinggalkan oleh kaum muslimin yang tersisa hanya 11 orang, kaum Ansar dan 1 orang kaum Muhajirin. Kaum Muhajirinnya adalah Talha. Semuanya lari. Rasul ingin menyelamatkan diri ke atas bukit. Maka mereka lari ke atas bukit, dan kaum musyrikin yang sudah merasa menang mengejar Rasulullah, ingin membunuh. Karena Rasulullah ini orang yang paling dicari. Kalau sekarang mungkin bahasanya wanted man. Tahu wanted man? Orang yang diinginkan, yang benar-benar dicari, pengen dibunuh. Nah, ketika sedang berlari ke atas bukit, teman-teman, kata Rasul, siapa orang yang ingin bersamaku di surga, maka halangilah. Kata Talha, aku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, jangan, kamu tetap di tempatmu. Kemudian kaum Ansar itu, aku ya Rasulullah. Ya, kamu. Maka dari 11 orang ini, 1 orang dia menerang orang-orang yang mengejar Rasul, dan dia gugur. Rasul bersama yang lain masih terus berlari ke atas bukit. Ketika sedang begitu,
Rasul berkata seperti di awal, siapa yang ingin bersamaku di surga, maka tahanlah mereka. Talha langsung berkata, aku ya Rasulullah. Kata Rasul, jangan, kamu tetap di tempat. Maka ada yang dari sahabat Ansor, aku ya Rasulullah. Ya, kamu. Orang kedua ini menahan kaum kafir yang mengejar Rasulullah, dan ia mundur. Berikutnya begitu dan begitu terus sampai ke atas bukit, dan orang selalu mengajukan dirinya untuk mengatakan aku. Tapi Rasulullah selalu menahan, karena dia adalah satu-satunya sahabat muhajirin, yang lainnya Ansor. Muhajirin itu seperti Rasul muhajirin dari Mekah ke Madinah, itu muhajirin. Ansor itu orang-orang Madinah, penolong. Maka sampai tersisa tinggal Rasul sama Talha. Udah gak ada lagi, Rasul udah capek. Giginya tanggal tuh udah copot. Kemudian jidatnya terluka, bibirnya robek. Iya. Nah kalau Ustaz ini apa nih? Ini juga luka nih. Tadi pagi lagi wudhu kena kuku. Ini umur seberapa teman-teman? Rasul sampai jidatnya luka, giginya tanggal, dan robek bibirnya. Itu perjuangan begitu teman-teman. Kita mau seberapa? Ustaz juga baru cuma wudhu waktu begini. Tapi jangan sampai malu. Rasul lebih dari itu. Maka ketika sudah seperti itu, kata Rasul, sekarang giliran Rasul udah seperti itu, baru tinggal Talha. Maka pada saat itu Talha membawa Rasul, dan dia berperang menghadang kaum kafir yang mengejar, dan berhasil menghadang mereka. Kemudian kembali ke Rasul, lalu membawa Rasul sampai Rasul ini direbahkan di atas disandarkan. Kemudian berperang lagi, begitu, dan sampai 70 lebih luka yang ada dalam tubuhnya Talha, dari sabetan pedang, tusukan pedang, kemudian dari tancapan panah, 70 lebih teman-teman. Hingga akhirnya beliau ini ditemukan dalam selokan dalam keadaan pingsan, tangannya terputus. Ini adalah semangat yang tidak akan pernah kita dapatkan. Rela untuk demi kebahagiaan akhirat sampai pingsan, hingga datanglah Abu Bakar dan sahabat lain datang ke Rasul. Kata Rasul, tinggalkan saya, temani kawanmu, karena jauh nih, agak jauhan. Abu Bakar datang bersama sahabat satu lagi, dan Rasul minta ditinggalkan biar nemenin Talha ini. Dan ternyata ditemukan dalam keadaan seperti itu. Itulah kenapa Talha ini disebut oleh Rasul adalah Asy-Syahid Al-Hayy. Apa artinya? Asyahid itu orang yang syahid, yang dalam keadaan hidup. Kata Rasul, kalau kalian ingin tahu laki-laki yang hidup meskipun dia sudah mati, lihatlah Talha. Orang yang laki-laki yang tetap hidup meskipun dia sudah mati, lihatlah Talha. Dia semangatnya apa? Ketika dikejar itu, saya terus belum saya, tapi Rasul tahan. Hingga akhirnya di akhir sebagai penutup beliau benar-benar syahid. Dan itu salah satu nama yang Rasulullah berikan, yaitu Asy-Syahid Al-Hayy. Beliau juga disebut Talha Al-Khair, yang penuh kebaikan. Dan ini adalah kisahnya bagaimana ketika Talha ini, teman-teman, beliau kan saudagar, bukan kayak
eh, apa namanya, bukan orang biasa. Dia ini saudagar, tukang jualan. Tadi udah berangkat ke tangan hobi jualan. Beliau suatu hari teman-teman dapat uang, dapat harta dari Hadramaut sejumlah 700.000 dirham. Beliau berjualan, untungnya sebesar itu. Ada apakah gerangan sana? Ada Toha. Ada Toha. Nah, ketika sudah itu, beliau terlihat murung, bersedih pada suatu malam ketika sudah mendapatkan harta banyak. Datanglah seorang istri yang solehah, melihat suaminya sedang termenung seakan-akan bersedih. Dia bertanya, "Wahai Abu Muhammad," nah berarti punya anak yang Muhammad. "Wahai Abu Muhammad, ada apa kegeranganmu? Kenapa engkau bersedih?" Jawaban dari seorang Toha kepada istrinya. Siapa tadi istrinya? Siapa? Yang suaranya ya, dia adalah Ummu Kulthum, anaknya. Kata Toha, "Tidak, engkau adalah wanita yang diberi taufik. Engkau adalah wanita sebaik-baik wanita seorang muslimin." Itu pujian dari Abi Toha ketika dia sedang bersedih, ditanya sama istrinya. Nah nanti teman-teman ketika udah besar jadilah seperti itu. Nah kemudian, "Saya bukan sedang bersedih, saya justru bingung. Apa dugaan orang muslim ketika dia tertidur hartanya menumpuk di rumahnya?" Itu yang disampaikan Toha kepada istrinya. Apa kata Ummu Kulthum? Kata Ummu Kulthum, "Bukankah engkau punya sahabat? Bukankah masih banyak fakir miskin yang bisa kau bantu? Maka bagikanlah kepada mereka." Ketika paginya tiba teman-teman, Toha langsung membagikan hartanya, disimpan di dalam nampan-nampan dan dibagikan kepada fakir miskin dan orang-orang sahabat-sahabatnya. Dia bagikan sampai tidak tersisa di rumahnya, sampai kesedihannya, kegalauannya itu hilang. Dan bahkan ini yang disebut dengan Toha al-Khair, selalu berbuat baik. Dan bahkan ketika suatu hari datang seorang laki-laki, dia datang mengaku adalah saudara jauh. Kalau kita tiba-tiba datang nih ke kita, ada saudara di saudara jauh, mau bantu aku dong. Kira-kira kita bagaimana? Membantu atau tidak? Kadang kalau hari ini biasanya, saya nggak kenal kamu. Ini ngaku-ngaku aja, pengen minta bantuan doang. Itu mungkin kalau kita. Tapi pelanggan teman-teman, orang nggak dikenal, tiba-tiba ngaku sebagai saudaranya. Kata Allah, saya tidak pernah dikabarkan ada saudara yang jauh seperti ini. Tapi saya punya tanah di sana, harganya 350.000, tapi bukan uang kita, uang sana. Kalau engkau berkenan, ambillah tanah itu. Tapi jika tidak, Utsman bin Affan sudah menawarnya dan aku akan berikan harganya. Kata orang ini, aku memilih harganya. Maka Toha setelah menjual tanahnya tersebut langsung diberikan kepada orang tersebut. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi sebuah kisah di mana akhirat itu lebih baik dibanding dunia. Karena sejatinya teman-teman, kita harus bisa belajar dari sejarah. Dan sekali lagi, ini berdasarkan keimanan.
Semoga teman-teman di sini bisa menjadi Ummu Kulthum yang mendampingi seorang Thalha yang ia membantu untuk berbuat baik. Karena kalau seandainya Ummu Kulthum udah tahan aja buat anak cucu kita nggak jadi tuh Thalha langsung bagian hartanya. Tapi karena Ummu Kulthum seorang wanita, anak dari seorang Abu Bakar yang Allah kasih taufik, ia memberikan masukan yang begitu luar biasa yang membuat suaminya justru menjadi bahagia dengan berbagi dari harta yang Allah berikan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang Allah kasih taufik untuk selalu berbuat baik selama kita di dunia ini. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.